Yang radikal kepada rakyat ini saudara para ulama atau rezim Jokowi saudara? Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini saudara. Khilafah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi khilafah ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mereka mau cerita apa saja, dunia semakin terbuka. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantala. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, tak henti-hentinya kelompok-kelompok yang selama ini getol memperjuangkan khilafah di Indonesia itu tak pernah berhenti untuk kemudian menghujat dan melemahkan rezim Jokowi hari ini. Bahkan mereka selalu membangun propaganda bahwa Pak Jokowi begitu bengis dan kejam terhadap umat Islam. Padahal kalau kita lihat, kita saksikan dan kita rasakan bersama apa yang kita nikmati di era kepemimpinan Pak Jokowi itu betul-betul terasa bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Kita bebas membangun masjid, bebas berdakwah, tidak ada halangan dan larangan untuk kemudian beribadah bagi semua pemeluk agama, terutama umat Islam. Oleh karena itu, mereka inilah sekiannya orang-orang atau kelompok-kelompok yang harus ditindak tegas agar tidak menciptakan kegaduhan di negara ini. Kita akan coba menyimak bagaimana pandangan-pandangan para ulama kita terkait dengan keberadaan mereka yang terus-menerus mengusik kepemimpinan Pak Jokowi. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi, harus dijaga. Jangan kita berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada ulama. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Saya nggak pernah merasa kok berdakwah dimanapun nggak ada yang menghalangi. Artinya kita ini jangan sampai menjadi talapi orang yang berjubah agama, orang yang berjubahkan sunnah, orang yang berpenampilan islami, tapi kerjanya menebar permusuhan, menebar kebencian. Bangun masjid di Saudi, di Mesir tidak gampang bikin masjid, harus dapat izin dari presiden dan pemerintah setempat. Di Indonesia ada duitmu, ada lahan, bikin masjid di belakang urusan izin membangun. Kau cari negara seperti Indonesia yang luar biasa. Dakwah, kau pikir sulit di Indonesia berdakwah? Bandingkan di Saudi. Biar dia sarjana agama, hafal Quran, tidak punya sertifikat dari negara, tidak bisa dia ceramah. Di Indonesia, artis, selebriti, bertahun-tahun dia tidak jelas agamanya, tiba-tiba dia hijrah dan tobat. Baru 3 bulan belajar agama, gampang dia kafir-kafirkan kita. Jangan pernah mau dihasut. Sebagaimana Timur Tengah yang luluh lantak sekarang, mereka dihasut dengan agama sehingga menggulingkan pemerintah. Seenggak enaknya kita masih tidak diatur dengan senjata, dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di kamp penampungan. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya, tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerinah yang sah. Itu dibunuhnya juga. Kalau nggak salah ya. Kita melihat bahwa rezim Jokowi ini hanya kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Betul tidak, saudara? Betul. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos
Yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Demikian juga saudara, kita mengusulkan sekarang ini saudara dengan kajian yang mendalam ideologi khilafah. Radikal dalam bentuk ideologi itu mau mengubah dasar negara. Yang radikal kepada rakyat ini saudara para ulama atau rezim Jokowi saudara. Ini hanya ada ketika di dalam kepemimpinan khilafah persatuan yang adil ini saudara. Takbir! Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disestempel Islam. Banyak negara Arab, mulai Sudan, Somalia, membeli Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Khilafah itu adalah kewajiban dari Allah SWT dan Rasulnya. Khilafah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi khilafah ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mereka mau cerita apa saja, dunia semakin terbuka. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah, menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok.